Jas merah itu adalah ya keberadaan aslinya kira-kira kayak gitu. Tidak merupakan sejarah, dia berasal dari mana? Dari mana, betul. Kalau ya orang di luar ekspektasi kami, meludak sehingga anak-anak muda tuh ya. Anak muda semuanya, sehingga saya cari Gen old, hanya saya kira-kira kayak begitu ya. Halo, berjumpa lagi di JP Pods, Jawa Pos Podcast. Saya Dista Nugraha bersama Anda dan kita masih akan bahas topik-topik menarik bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya punya topik terkait dengan budaya daerah. Kalau bicara tentang budaya lokal, biasanya orang-orang langsung menganggap kuno, nggak ada kekiniannya seperti itu. Tapi sebenarnya mau nggak mau itu menjadi salah satu kepribadian daerah juga yang harus tetap dilestarikan. Dan bagaimana upaya dari Provinsi Jawa Timur untuk bisa membuat ini tetap lestari dan bahkan dikenal oleh masyarakat dari usia yang muda, dari kalangan pelajar bahkan. Adakah perdanya, adakah aturannya? Saya akan bahas bersama dengan Ibu Ani Maslaka, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Bu Ani, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bicara budaya, ya kalau saya sih termasuk penikmat budaya lokal, saya masih bisa menikmati seni tarinya, saya masih bisa nonton wayangnya gitu. Milenial, tapi gimana dengan Gen Z atau bahkan sekarang anak-anak pelajar udah Gen Alpha gitu. Betul. Menurut Bu Ani sebenarnya pengenalan ini perlu dilakukan ke siapa gitu? Iya. Seiring dengan transformasi yang begitu dahsyat, eranya memang global, hari ini kita miris bahwa anak-anak Gen Z itu masuk Gen Alpha. Yang dikenal malah K-pop, kalau ngomong drama maka drakor, maka ini mindset yang saya pikir perlu kita selesaikan, terutama di dunia pendidikan, bahwa budaya itu bukan seni, budaya itu karakter, budaya itu bukan hedonis, tapi budaya itu menunjukkan jiwa kepribadian sebuah daerah, sebuah bangsa. Maka tentu ini menjadi negara yang baik, menjadi warga negara yang baik adalah bagaimana karakter kita itu ya karakter bangsa kita, bagaimana kita mengembangkan kepribadian kita ya sesuai dengan budaya kita, kira-kira kayak begitu. Oleh karenanya penting bagaimana bisa lestari budaya yang menjadi karakter jiwa bangsa kita ini untuk masa yang akan datang bisa tetap lestari, tetap kuat seiring dengan perkembangan digitalisasi dan globalisasi tadi, di mana budaya asing itu lebih cepat. Kenapa? Karena mereka lebih sadar akan digital, sehingga promo-promo dan sosialisasi mereka itu bagaimana mendominasi hiburan-hiburan di elektronik, kan faktanya demikian. Yang ini perlu kita perkuat. Oleh karenanya penguatan budaya daerah atau lokal ini menjadi penting, yang itu harus dilakukan sejak dini. Oleh karena melihat arus itulah DPRD Jawa Timur menginisiasi perda tentang pemajuan kebudayaan daerah. Ada Mas Perda nomor 6 tahun 2024, jadi setahun lalu. Yang ini pergubnya saya baru selesai, maka lazimnya ketika peraturan daerah sudah ada pergub sebagai aturan teknis untuk pelaksanaan, maka itu harus segera untuk dilakukan. Satu diantaranya bagaimana kebudayaan daerah ini masuk pada kurikulum pendidikan. Namanya kebudayaan itu kan namanya budaya itu kan bisa lesan, ya kan begitu ya. Satu diantaranya yang hampir luntur kan budaya lesan. Dulu bahasa kan, daerah bahasa misalnya daerah gitu ya. Dulu kalau kita dipanggil orang tua, ge, dalem, ije. Sekarang kan beda. Kayak begitu itu, maka ini perlu dikenalkan sejak dini. Dari mana? Ya kita mulai dari lingkungan terkecilnya ya memang keluarga. Ya karena penguatan kapasitas itu lebih banyak waktu volumenya di pendidikan, apalagi hari ini pendidikan itu banyak yang full day, pulang jam 4 kan begitu, pulang jam
masuk jam 7 pulang jam 4, maka selain di keluarga ya di pendidikan. Nah, harapan besar ketika itu dilakukan sejak dini, penguatan itu akan menjadi karakter itu. Apapun kondisi zamannya, maka dia nggak akan lupa dengan jas merah. Jas merah itu adalah ya keberadaan aslinya, kira-kira kayak gitu. Tidak merupakan sejarah dia berasal dari mana. Dari Jadi mana, betul. kalau ya orang Jawa ya akan tetap ada karakter Jawanya gitu ya. Meskipun ya menerima dengan budaya-budaya dari luar juga terbuka. Iya. Nah, Perda ini 2024 berarti Bu Ani. Muatannya apa saja selain tentang memasukkan ini dalam sekolah-sekolah? Ya, termasuk bagaimana mengintegrasikan kebudayaan-kebudayaan daerah dengan sektor pariwisata. Jadi karena paling cepat untuk bisa melakukan penguatan budaya itu kan satu diantaranya melalui itu. Sekolah iya, kemudian dunia pariwisata iya, termasuk melalui ini para seniman-seniman, bagaimana dikuati kembali apa namanya, forum seniman. Satu bentuk implementasinya mulai 24-25 ini ada rivet untuk para seniman. Nah, itu diantaranya adalah untuk membangkitkan kembali budaya-budaya lokal kita dengan melakukan diskusi, penguatan kapasitas, dilakukan improvisasi adaptif dengan kondisi zaman, kira-kira gitu. Satu diantaranya juga melakukan event-event yang berbasis lokal. Makanya sekarang itu kan mulai ada lagi lomba blak sodor, lomba pati lele, lomba yang itu adalah kebudayaan tradisional kan, kebudayaan lokal kita. Selain itu menjadikan energi atau kesehatan, juga ada keakraban di situ. Lah sekarang ini kan olahraganya anak-anak itu kan game. Mobile Legend. Ya boleh sih. Boleh gitu sih, karena ya. memang kondisi zamannya demikian. Tetapi tidak ada unsur kesehatan, tidak ada interaksi sosial. Ini yang kemudian menjadi budaya patembayan. Nyambungnya itu ke sana sih. Kenapa kemudian dimunculkan kembali jenis permainan-permainan kebudayaan ala basic kita dulu itu ya dalam rangka itu sih mengurangi stres, kan bisa mengurangi stres juga. Orang kalau sudah melulu kan akhirnya menjadi individualis, nggak ngereken orang lain, kesetresan itu akan semakin cepat, daya sosialnya akan luntur, menjadi ya banyak negatifnya lah kira-kira kayak begitu. Itu sih sekilas yang kebetulan ini domainnya Komisi E ya, Komisi E yang membidangi kebudayaan. Jadi Perda ini jadi motor penggerak, jadi nyawa baru lagi untuk menyemangati budaya ini gitu ya. Mengembalikan budaya lokal, budaya bangsa kita lah kira-kira kayak gitu. Ya agar di tengah arus transformasi yang dahsyat ini, ciri khas karakter kita ini tetap tegak, tetap kuat. Nah, apapun zamannya, kita tetap anak Indonesia kira-kira. Apapun zamannya, kita tetap dari Jawa Timur kira-kira kayak gitu. Itu arahnya Perda pemajuan kebudayaan itu. Kalau sudah ada pergubnya, berarti sebenarnya alokasi anggaran pun juga ada untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Makanya diantaranya tadi yang saya katakan ada reward kepada para seniman dari berbagai sektor, dari berbagai sektor. Kemudian ada intervensi, ya termasuk saya akhir-akhir ini, ya November Desember ini mobile ke beberapa titik untuk melakukan pagelaran seni, ludruk, wayang, seni-seni tradisional ya? Tradisional ala Jawa Timur lah ya. Itu juga anggaran dari pihak Pemprov dalam rangka agar mereview dan bangkit kembali lah seni kita. Jadi nggak mati, nggak hilang gitu ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat memang mungkin banyak yang merasa, atau generasi muda, anak-anak muda sekarang ngerasa
aduh seni tradisional kurang menarik. Padahal kalau kita mungkin lihat di provinsi sebelah, let's say Bali misalnya, seni Ada. mereka, budaya mereka, karakter mereka bisa sangat diangkat dan jadi potensi ya Bu ya. Iya, dan menjadi karakter yang membedakan kan kira-kira gitu. Dan ya memang potensi besarnya di sana karena masyarakat adatnya kan masih kuat. Jawa Timur apa Bu Ani yang dilihat? Selain yang sudah didatangi tadi, memang ada senian-senian daerah lokal ya, yang mungkin perlu tahu nih masyarakat setempat untuk Yang pasti kalau digiatkan lagi. kalau kita lihat tari remo dari mana ya Jawa Timur, ludruk dari mana Jawa Timur, yang kebetulan remo, angklung, lagu-lagu soleran, batik, itu kan juga termasuk budaya ya. Ini kan beberapa waktu lalu sempat rame karena diklaim menjadi temuan asal dari negara sebelah kan begitu ya kita mengenal. Nah, arah apa yang bisa tergerus itu yang difasilitasi oleh pihak pemerintah. Karenanya kemudian setiap eventnya negara, eventnya Pemprov itu Selalu mesti ada. kita ada empes, ada souvenir itu ada batik, ada ini kuliner-kuliner produk daerah. Hari ini temanya apa, Maduraan, maka batiknya Madura, jajanan Madura, begitu biasanya. Tari-tarian juga bisa dipentaskan Betul, gitu ya? dipentaskan terutama ketika ini upacara 17 Agustus, hampir banyak mulai reok, remo, Hari Jadi Jatim Jatim, kemarin. hampir semuanya dieksplor ya, sampai semuanya ditayangkan, ya itu dalam rangka mengingatkan kepada generasi kita. Dan termasuk 3 minggu yang lalu saya di Balai Cak Durasim, Balai Kesenian di Surabaya, ada wayang topeng. Kapasitas gedung itu ya 1000-an yang hadir Gen Z dan Gen Z. Saya di luar ekspektasi kami. Beludak sehingga Anak-anak muda tuh ya? anak muda semuanya, sehingga saya cari Gen old, hanya saya kira-kira kayak begitu ya. Jadi di luar itu akhirnya dikasih LCD begitu untuk bisa nonton. Itu saking besarnya animo wayang topeng. Yang selama ini banyak Gen Z, Gen milenial nggak paham kan begitu. Ini mulai dieksplor oleh pihak provinsi sebagai bentuk implementasi dari Perda tadi. Jadi memang ketika nggak ada sajiannya, ya masyarakat juga mau mengakses apa, buntu gitu ya. Iya. Tapi ketika ada yang disajikan, ada anggarannya dan dijadikan pementasan juga, ini menjadi sesuatu yang menarik. Tapi kalau Bu Ani lihat, ketika memang ini sebagian daerah mungkin juga melihat ini antusiasmenya positif. Di sisi lain, adakah kendala yang Bu Ani lihat mungkin masyarakat terasa ogah-ogahan ini apa sih, nggak menarik gitu misalnya? Ya, saya belum menilai detail, hanya memang ketika 10-15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, masa muda saya lah kira-kira kayak begitu. Karena hari ini saya 53, artinya 25 tahun yang lalu, ketika ngomong ludruk itu ya memang Masih ya. masih luar biasa padat lah. Kalau hari ini ya setidaknya surutnya 50%, Mas. Tapi masih ada kok Masih harapan ada, itu. masih ada. Ya mungkin karena ini gini. Sebenarnya kondisi itu kan awal itu ya karena Covid kan waktu itu. Jadi seolah ada jeda vakum gitu ya. Karena pertumbuhan ekonomi yang melambat, sempat Jawa Timur minus juga kan. Indonesia juga minus sampai -5% kayak gitu. Akibatnya ya jangankan untuk seni, untuk makan minum sehari-hari aja kita susah kira-kira gitu. Karena kita harus penyelesaian dalam kesehatan kan begitu. Nah, berangkat dari itu lalu semuanya. Oleh karenanya siapa yang bisa melakukan intervensi? Ya pemerintah, ya uangnya pemerintah yang harus bisa menggugah kembali. Lah ini mungkin karena awal mulai dibangkitkan, seniman-seniman seneng Mas, karena mereka ada kerjaan lagi. Ya karena mereka kan mengeluhnya kan begitu. Ada sekian tahun, bayangkan 20 hingga 25 Mas. Artinya ada jeda 4 tahun, 5 tahun mereka nganggur. Lah, inilah akhirnya kenapa baru 50% dibandingkan yang lalu? Ya, diantaranya mungkin
sudah terlalu lama Jeda penindakan itu, bukan gitu ya? jedanya, sehingga itu perlu penguatan terus. Dan yang lebih penting lagi, ketika itu ada tontonan di situ, semakin pasti ada rasa gembira, ada rasa bahagia. Maka angka kebahagiaan Jawa Timur ini kan nomor 1 se-Jawa Bali. Dengan itu dilihatkan lagi, maka tentu kebahagiaan akan lebih tumbuh lagi kan begitu Jawa Timur. Sehingga angka harapan hidup akan semakin panjang. Nyambungnya kan gitu. Bahagia hidup ya, walaupun hidup mati itu Allah penentunya ya, tetapi kan ada ikhtiar istilahnya kayak begitu. Dan yang lebih penting lagi adalah event-event itu menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan Lagi-lagi ya. tuh ya UMKM, BKL dan lain sebagainya. Seneng pokoknya. Ada Dan, acara, ada terima kasih. kumpul, bertemu orang banyak, ada transaksi juga di sana, Betul. ekonomi bergerak juga akhirnya. Iya. Dari budaya gitu. Tapi di sisi lain, saya juga ingin mengkritisi, mungkin saya juga pengen tahu nih menurut Bu Ani secara pandangannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga bikin satu prasasti besar Reok Ponorogo. Yang hari ini masih belum Iya kan, selesai. sementara sebenarnya itu kan juga tonggak ya Bu untuk Iya. bisa membuat Reok Ponorogo ini semakin Kenapa mendunia begitu? Karena gitu. Reok Ponorogo juga sempat diklaim adalah budaya Luar negara gitu. lain. Heeh. Nah, Di sini akhirnya di pemerintah provinsi membuat ya monumen. proaktif untuk monumen itu. Tapi di sisi lain sekarang malah jadi kasus gitu. Ini gimana dong Bu gitu? Saya pikir ini dua hal yang berbeda ya. Niatan kita Semangatnya kan udah tinggi ya, nih. niatan kita adalah eksistensi, menjadikan monumen anak cucu kita biar tahu ternyata Reok Ponorogo itu dari inilah tonggaknya kan kira-kira kayak gitu. Apalagi pernah diklaim menjadi Milik negara lain. Pemprov hadir untuk itu, niatan kan baik. Persoalan kemudian hal-hal lain pada saat pelaksanaan proyek dianggap ini kan masih proses Mas ya, dianggap diduga. Itu hal lain saya pikir ya, itu Ya, kan oknum lah kira-kira. Eksekusinya yang harus diperhatikan lagi gitu ya. Lah, ya betul. Tapi semangatnya menurut Bu Ani ini udah bener-bener satu hal yang luar biasa berarti ya untuk membuat Reok Ponorogo menjadi monumental di sana. Iya, cuman memang anggarannya ya gede banget sih. Multi years pasti. Iya, anggaran gede banget. Artinya saya pikir membuat monumen itu ya sewajarnya, sehingga tidak memberikan ruang untuk kayak gitu kan bermasalah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi motivasi kita kan baik. Persoalan kemudian sehari ini begitu, itu urusan pihak yang berwajib kira-kira kayak gitu Mas kalau menurut Yang nakal harus saya. tanggung jawab lah ya. Ya oknum lah kira-kira. Tapi oke lah kalau bicara tentang bentuk perhatian dari pemerintah provinsi terhadap budaya, so far berarti menurut Bu Ani anggaran ada, perda ada, pergub ada, hal-hal seperti membuat destinasi baru seperti Monumen Reok Ponorogo juga dilakukan gitu. Berarti effortnya cukup besar juga untuk ini. Iya, sebagai bentuk wujud pemerintah memang melakukan afirmasi, intervensi untuk melakukan penguatan itu dengan bentuk program-program yang implementatif tadi. Tapi sekali lagi bicara budaya itu nggak sekedar berkaitan seni budaya, tapi bagaimana budaya itu kan berangkat dari kata budi dan daya. kearifan lokal ini gitu. Maka kemudian menjadi karakter tadi itu, menjadi pembeda antara satu daerah dengan daerah lain begitu. Ada memang karakter-karakter budi pekerti yang menjadi karakter wong Jawa Timur misalnya, harus unggah-ungguh, adat ketimuran harus dibangkitkan kembali di tengah hari ini eranya hedonis misalnya kayak gitu. Anak-anak kita masih sopan santun, itu kan bagian dari budaya. Kalau dari lesan kayak ludruk, wayang, itu kan kalimat-kalimat yang dilontarkan itu kan lucu tapi tetap santun misalnya kayak begitu kan. Nah, kayak begitu-begitu itu yang perlu dilakukan penguatan. Bahkan lisan pun kalau Jawa ada kromo inggil, ada ngokonya juga, dan itu lapisan-lapisan itu. Terlepas mungkin sekarang sulit sekali untuk bisa dipraktekkan, tapi setidaknya dengan mengetahui aja udah cukup baik. Tapi Bu Ani melihat ketika memang ini digerakkan, pekerja seni bahagia karena mendapatkan space, mendapatkan apresiasi. Ke sekolah gimana dengan tenaga pendidiknya Bu untuk hal seperti ini? Apakah sudah bisa mumpuni juga untuk bisa diterapkan atau diajarkan di sekolah? Saya lihat
kebetulan saya juga bergerak di sekolahan, ada yayasan gitu. Ada dan hampir semua sekolah sih saya lihat itu ada namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu biasanya diisi dengan berbagai talent. Dari talent itu tentu bukan guru kelas penyajinya, pengajarnya, pasti spesifik. Tenaga ahlinya dari luar gitu ya. Maka saya meyakini kalau yang ngajarkan itu di bidangnya talent sesuai dengan kapasitas, ya saya yakin masih originalnya adalah. Karena faktanya perguruan tinggi masih membuka jurusan itu kan, artinya banyak alumni yang bisa kita kita adopt untuk pengetahuan dan pengalamannya. Yang pasti hampir semua sih sekolah kaitannya dengan pengembangan seni budaya itu masuk di ekstrakurikuler sesuai dengan talentnya. Oke. Jadi sebenarnya pihak-pihak sekolah pun juga sudah mau bergerak juga ya gitu, karena memang aturan juga ada. Bu Ani ini SPD loh ya, SPD jangan guru. salah loh. Jadi tahu betul terkait dengan pendidikan itu. Tapi berarti Ibu juga bisa memberikan komentar, apa nih tipsnya supaya anak-anak didik, sekarang mungkin kebanyakan anak didik udah Gen Alpha mungkin ya, dan sebagian Gen Z juga, mau tahu tentang budaya lokal. Kalau enggak mungkin harus dicekokin gitu Bu, karena kan mereka mungkin nggak kesehariannya juga dengan hal seperti itu. Saya pikir yang pertama keteladanan orang tua dan guru ya. Misalnya Kuncinya nih kunci. Ya. Jadi harus keteladanan, nggak bisa hanya retorika di narasi gitu, nggak bisa. Keteladanan. Misal sepele buku kebudayaan lesan, budaya lesan. Orang tua memanggil mengajak anak dengan bicara sopan, lembut, ndak keras dan macam-macam. Itu juga bagian dari strategi bagaimana penguatan budaya Jawa Timur kira-kira kayak gitu, menjadi anak sopan, menjadi anak santun. Bu guru juga begitu. Sehingga kan di dunia pendidikan sudah nggak boleh ketika anak salah itu langsung dijas. Itu nggak boleh sekarang. Ini bagus, tapi kamu akan lebih bagus kalau ngomongnya seperti ini. Ayo tadi itu bilang apa ketika anak meso. Misalnya kayak begitu kan, kemudian ya enggak, itu enggak boleh, itu dosa. Sudah enggak zaman sekarang. Maka dengan cara yang soft, keteladanan. Begitu juga misalnya ketika kita makan saja dalam hal budaya makan. Anak maunya pizza, McD, yang kekinian ya, yang instan, yang kayak itu. Kemudian kita ajak rawon. Ini aslinya ini loh nak, soto ini aslinya Lamongan. Ayo ke Kupang, ini asli daerah kita loh. Artinya keteladanan itu harus menjadi kunci menurut tema saya, termasuk guru. Kemudian yang kedua, pasti harus menjadi kurikulum, masuk kurikulum, setidaknya ekstrakurikuler tadi itu penguatan lokal, ya, penguatan lokal. Misal Sidoarjo ini apa? Batik. Sidoarjo kan terkenal batik, kemudian kulit, kalau ngomong di Tanggulangin kan, kalau ngomong Sidoarjo, Candi, Tanggulang, itu kan ada Kuropodo. Itu kan juga sebenarnya kebudayaan, hasil produktivitas lokal. Itu juga bisa menjadi muatan kurikulum lokal, di mana anak harus diajarkan dengan wisata batik yang langsung dengan cara membatik, ya membatik langsung gitu, mencoba gitu ya. Jadi edukasi langsung lah kira-kira kayak gitu. Itu juga bagian dari penguatan supaya bisa lestari. Selain itu ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain ya banyak melakukan event-event yang berbau lokal wisdom tadi itu. Sekalipun ini juga akan membangkitkan wisata, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, di mana kita tahu UMKM dominan 60% dari PDRB. Saya pikir itu sih yang kuncinya ya. Kuncinya. Jadi memang orang tua, guru di sekolah yang bagian dari anak-anak memberi contoh dulu gitu ya, tentang kelokalan itu, tentang budaya lokal itu, supaya tahu gitu ya, kalau orang tua dan guru nggak mencontohkan ya anak-anak juga
mau mengakses secara aktif, yang diakses nanti K-pop lagi. K-pop gitu lagi. ya. Karena bukan nggak menarik kok ya, yang budaya lokal itu bukan nggak menarik. Iya. Kadang-kadang orang itu kan back to nature. Ah. Pola baju aja jadul-jadul, sekarang komprang-komprang yang ala Seru-seru aja kok ya gitu ya. Iya. Jadi bukan berarti yang tradisional, jadul itu tradisional. menjadi nggak menarik, Iya. tergantung kemasan dan penyampaiannya Betul, juga. betul. Ini kalau saya lihat Perda 2024, akankah ada refreshment lagi Bu untuk Perda ini untuk ditambahkan atau mungkin ada poin-poin khusus yang perlu difokuskan lagi kira-kira? Sejauh ini implementasi regulasi daerah selama tidak ada payung hukum di atasnya itu berubah, yang kemudian kita harus melakukan penyesuaian, biasanya ya tidak dilakukan perubahan. Yang kedua, selama muatan pasal atau badan tubuh isi dari perda itu masih sesuai dengan kondisi faktual, maka itu tidak akan dilakukan perubahan. Masih relevan ya? Nah, biasanya sih memang minimal ya 3 tahun, 5 tahun, karena baru 2024, ya saya pikir masih belum ada ke arah sana. Tapi lagi-lagi ini domainnya komisi lain, komisi E. Kebetulan saya pada sektor perekonomiannya, sektor pariwisata, yang kalau mau dikolaborasi dengan kebudayaan itu di sektor wisatanya kan. Ini kan kalau bicara tentang pementasan segala macam itu kan sebenarnya bisa menjadi potensi wisata juga ya Bu, Iya. untuk kesenian-kesenian tradisional. Nah itu makanya saya tadi November Desember ini saya mobile ke seluruh Jawa Timur untuk pementasan pagelaran seni-seni tradisional itu ya karena sektor pariwisatanya dari komisi B-nya dari gitu komisi ya. B-nya. Tapi ada ya Bu berarti ya? Ada ya? Banyak. Banyak ya? November Desember ini kita banyak gelontor itu. Soalnya Bu Ani kan banyaknya banyak kota, takutnya ada di setiap minggu se-Jawa Timur, kan masyarakat Surabaya jadi kapan ya yang di Surabaya gitu misalnya, atau yang di Sidoarjo kapan ya? Akses untuk mengetahui ini juga gimana Bu gitu? Dunia digital ini kan tidak ada hal yang menjadi sulit ya. Kita banyak flyer-flyer yang kita sebarkan, termasuk webnya Disbudpar juga disampaikan. Ya, yang saya tahu ya melalui 5 platform digital itu sudah kita sebarkan. Jadi dinas pun juga terus mempromosikan melalui setiap webnya, ada ya. kegiatan gitu. Iya, betul. Ludruk menarik, tari-tarian sebenarnya juga menarik gitu ya. Wayangan. Wayangan juga menarik. Sebenarnya dengan Tayupan. komunitas-komunitasnya, pelaku-pelakunya Bu Ani ngeliat Jarang. gimana Bu? Ya. Komunitas-komunitas pelakunya ini? Kalau kayak aku kebetulan ludruk di Sidoarjo ini 2 kali aku. Pertama di di Sukodono, yang terakhir kemarin di Bolongbendo. Nanti saya di tanggal 14. Ayo kawan. 14 Desember. malam. 14 Desember malam kita ketemu di Giant Sidoarjo. Kita akan kontes berbagai pagelaran budaya tradisional. Mulai dari ini troto, seni-seni tradisional lah Nah intinya. ini saya aja baru dengar nih dari Bu Ani. Oh ya, ada rebana, jadi ada yang islami, ada yang umum, kira-kira kayak gitu. Termasuk ada pencak silat, ada apa, berbagai atraksi ya, berbagai pagelaran lah kita tampilkan, ada sekitar 25 kalau nggak salah nanti itu. Tentu adalah gratis. Itu satu di antara yang kita lakukan untuk menumbuhkan. Kenapa kita tidak hadir di titik tertentu di desa atau apa? Ya karena ini multi kebudayaan, multi kebudayaan, sehingga kita sentralkan di pusat. Ya karena kondisi cuaca, sering hujan malam dan lain sebagainya, sehingga maunya kemarin di Gor Sidoarjo, tetapi kapasitasnya akan luas, khawatir pengunjungnya nggak maksimal, sehingga kita taruh di mall juga. Tanggal di 14 di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Itu macam-macam pagelaran yang ada di sana. Tapi bicara tentang pementasan, seni, apalagi bicara tentang seni tradisional, perlu kreativitas juga Bu untuk kemasannya tentunya gitu kan. Pasti. Ini kalau Bu Ani yang dari beberapa yang sudah didatangi, gimana kemasan kreativitasnya? Apakah memang sudah cukup layak atau mungkin masih ada beberapa yang perlu dibangkitkan lagi? Saya pikir ludruk ya, karena ludruk kan saya yang 2. Yang terakhir itu hebat.
Seru. Kami ngundang hanya Cak Kirun sama Cak Tawar. Cak Tawar Sidoarjo. Kalau Mbah Kirun Madiun kan. Ludruknya orang Sidoarjo dari UNESA kebetulan. Dari Kerembung. Ya karena memang kita ingin penguatan potensi lokal kan, kearifan lokal yang kita angkat, maka kami usulkan ke dinas untuk ludruknya harus dari Sidoarjo, bintang tamunya dari Sidoarjo. Tapi karena ini anggaran Jawa Timur, kita ingin juga combine. Maka kita datangkan Mbak Kirun. Apa yang terjadi? Tesi masuk, datang, kemudian Kadir. Kalau ngomong Tesi kan Surabaya, Kadir Kediri, Mbak Kirun Madiun, Cak Tawar Sidoarjo. Sudah deh, lengkap wong Jawa Timur kira-kira. Heboh kemarin itu. Di lapangan lapangan Kecamatan Balongbendor. Itu ya semata-mata kita membangkitkan seniman, dan seniman senangnya bukan main. Jadi ini semangat ya semangat. Maka pertanyaannya tadi itu apa? Kira-kira adaptif, sangat adaptif. Ludruk ternyata sekarang sudah mampu melakukan improvisasi sesuai dengan kondisi zaman. Hari ini zamannya rock, zamannya Melayu, ternyata di situ ada campur sari. Jadi tidak ansi. Kalau dulu kan ngeremo, melawak baru ludruk. Sekarang ada campur sarinya, sehingga orang akhirnya kan Gen Z, Gen milenial mau bisa ikut mengikuti gitu ya. Yang kedua, sekarang kan ketika nggak ada tanggapan, dia kan sudah pinter buat YouTube kan. Tetap gitu ya, hasilnya bisa tetap dipublikasikan. Sehingga adaptif dengan digitalisasi itu jadi kontennya mereka sudah terbungkus dengan berbagai varian, akhirnya kompleks. Anak muda mau datang, orang tua mau datang, anak Gen Alpha pun mau joget karena ada campur sarinya ya. Dan sekarang ini modelnya bintang tamunya itu nggak langsung di panggung. Menyapa masyarakat langsung ke bawah. Ini kan lebih interaktif dan lebih enjoy, lebih berkesan. Maka agar supaya masyarakat merasa menjadi bagian, saya kasih door prize, Mas. Jadi kasih door prize. Ini kan semakin menjadikan ikatan emosional, menjadi bahwa pemerintah hadir. Kemudian seniman mau menyapa. Kalau dulu ludruk itu ya saya tahu saya habis ngeremo melawak di panggung, baru ludruknya kisahnya tentang apa gitu. Enggak, sekarang sudah menyapa. Oh, berarti kan kreativitasnya juga terus ya. Kreativitasnya terus lah. Begitu juga tayupan yang saya tahu juga begitu. Jadi tayupan itu enggak ansi ada di atas stage, enggak, di bawah. Akhirnya kan masyarakat ikut gitu. Tentu tetap harus menjaga keamanan kayak begitu. Terus apa yang pasti saya melihat sudah banyak improve tapi tetap rohnya dapat. Pakemnya ada gitu ya. Ludruk itu kan selain tontonan ada tuntunan. Betul. Juga ada kritik. Kritik sosial, kritik pemerintah itu biasanya disampaikan juga, sehingga asik ya, asik. Jadi memang pemerintah punya perdanya, sudah ada pergubnya, ada anggarannya, semangat untuk bisa menunjukkan budaya lokal kepada masyarakat tentu jadi lebih greget lagi. Dan ini Bu Ani yang akan terus mengawal supaya dari mulai generasi muda, anak-anak tahu budaya lokal menjadi karakter kita sebagai masyarakat Jawa Timur. Dan kalau kemarin sudah sempat jeda di COVID, mudah-mudahan sekarang bisa hangat kembali, tumbuh lagi. Amin. Bu Ani, terima kasih. Sama-sama. Terus dikawal pementasan-pementasannya supaya masyarakat juga kangen untuk datang ke pementasan-pementasan lokal lagi. Terima kasih Bu Ani sudah hadir di JP Pods, dan pemirsa kita juga akan terus mengupdate topik-topik menarik di JP Pods. Saya Dista Nugraha kali ini pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh